Huh. You gotta learn to pick your battles. Throw the chips down, gotta walk away. If this game has ever taught me something, it's that the words control the face we make. I got a lot of people in my face. I got a lot of people acting fake. You gotta understand mortality. I feel like Logan slipping every step I take, because I jumped into this game at first and then I slammed the brakes. And I apologize for two-face when I scared off y'all away. I just gotta eat my pride so I can pile up my gains. But if I lose my soul to snag the world, what do I really gain? And what's fame if I'm out here acting cray? Talk fake, man, I curse a dozen times a day. And we out here throwing shade like it's our job to do it. Am I the only one who's asking what we really doing? Garbage in, garbage out, like the system's proving. And I'm down for acting out and spewing like a nuisance. But I'm patching up my hurts by getting pissed at the church. Gotta trust in the process, call that the soul work. I'm going through this growing pains. I'm patching up the inner hurt. I gotta fix the inner man. I'm going through the soul work. Going through the soul work. Going through the soul work. Going soul work. I'm going through the soul work. Going soul work. I'm going through the soul work. Soul work. Going soul work. I'm going through the soul work. The story starts at 16. Had to sit back with my pops and get promoted from the second string. I got wounded by the eldership, and to this day sometimes, man, I just wanna go and flip. Man, I bounced around from church to church like it's a game. Man, deep down I hate the service, feel some sort of way. Like remember back to 12th grade, I cursed you out for being fake. But look at me, and I'm the product of my own dirt. And I can't say that the rubbers keep you from the curse. If I'm honest, I ain't felt worse than when my mom looked back and cried and said she's feeling hurt. I got a lot of pain pent up inside. Man, that first time I punched the walls was when I really died. Ever since that time, the saucing just came out of me. Yeah, that's refinement from the madness. Take some time, you see the soul work. Going soul work, I'm going through the soul work. Going soul work, I'm going through the soul work. Real talk. Finally got it back, bud. I pledge allegiance to you all my life. There's no room to straddle the lines. Serving you is my duty. Some things above. I'm in your word, I'm attentive. I stay on the battlefront. I will pray, I will stay with you. You
I wanna see you. I wanna be with you. To know you as my savior is a blessing. So I never stray. My mind is surely made. I'll serve you with my life. I give you all the praise. I'm blessed in all my ways. Oh, thank you for your sacrifice. I'm not trying to keep fighting back and forth. I don't wanna be lost. I wanna know who my savior is. Going all in, and I'm just trying to stay focused. Sometimes you gotta take a good look at your heart and ask yourself what matters the most. Days when I feel drained, it's my own fault. I need your love to fill me up, so I close the door, 'cause I need to close my eyes and play you a tune. I'm reminded that I need you, so I can't be complacent. Yeah, so let me not forget. Oh, I need you. I need you. And I just cannot pretend. Oh, I need you. I need you. Life is so much easier when I hear your voice at the start of the day. So many things competing for my time. Can't get away without your presence, so I pull away, 'cause I need to clear my head and hear words from you. I'm reminded I still need you, and there is no replacement. Yeah, so let me not forget. Oh, I need you. I need you. Yeah, I just cannot pretend. Oh, I need you. I need you. Let me not forget. I need you. I need you. Yeah, and I just cannot pretend. Oh, I need you. I need you.
have some time with you, spend some time with you, yeah. Time for you, I will spend that time with you, yeah. Shalom KGC dan Roket, apa kabar? Ada sukacita? Saya percaya penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita dan berkat-berkat Tuhan selalu kita rasakan setiap hari. Selamat datang di ibadah online service KGC dan Roket. Dan saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online service KGC dan Roket pada hari ini. Welcome to the kingdom, kamu sangat spesial hari. Jangan lupa untuk say hi dan katakan happy Sunday untuk teman-teman kita yang sudah ada di chat room di bawah ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship KGC dan Roket dan juga tim multimedia. Jadi mari kita katakan terima kasih untuk pelayanan teman-teman semuanya. Percaya bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Dan buat teman-teman yang memberikan persembahan dan persepuluhannya dapat melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Dan kami juga menyediakan fasilitas via online. Teman-teman dapat men-scan QR Code di layar yang tertera berikut ini. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan kesukaan hati dan dengan penuh sukacita. Mari persiapkan diri kita, sikap hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan dan kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Jadi mari respon dan katakan amin untuk setiap perkataan firman Tuhan. Be excited and enjoy the service. Shalom KGC dan Roket, selamat sore menjelang malam. Kita percaya hari ini adalah hari yang baru, ada pengharapan yang baru, bahkan hati kita di dalam Tuhan selalu baru. Amin. Apapun keadaan kita, pasti Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, sebab Dia Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami percaya di dalam keadaan apapun Engkau selalu ada Tuhan, memberikan kami kemenangan, pengharapan, bahkan mujizat Tuhan. Pada malam hari ini kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
yang setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta,
Haleluya. Baik, shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hidup sampai dengan malam hari ini. Kami tahu semua karena Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Hamba-Mu sudah siapkan semua konsepnya, tapi hamba bebaskan Roh-Mu memberi hikmat pengertian bahkan pewahyuan baru. Roh Kudus tolong hamba-Mu dalam setiap keterbatasan hamba sebagai manusia. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan lewat hamba-Mu. Persiapan hamba tidak ada arti apa-apa tanpa pengurapan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari nyatakan isi hati-Mu. Kami siap menerima firman-Mu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Wow, senang sekali setelah hampir 1 bulan, 4 minggu kita syuting di tempat lain, dan akhirnya hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali syuting di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya berharap saudara gak lupa tempat ini, karena sebentar lagi kita akan segera boleh hadir lagi kembali di tempat ini, karena peraturan menteri sedang akan dibuka untuk setiap orang boleh datang beribadah di tempatnya masing-masing. Nah, puji Tuhan, akhirnya karena kemurahan dan penyertaan Tuhan, kita boleh memasuki minggu terakhir. Dan sekaligus ini merupakan hari terakhir di bulan kelima tahun 2020. Besok kita akan masuk di bulan yang baru, hari yang baru, tentu saja tema pembelajaran yang baru. Baik, mari kita melanjutkan kembali seri pembelajaran kita bersama pada saat ini tentang kolaborasi, bekerja sama. Tentunya teman-teman semua sudah belajar banyak tentang kolaborasi. Kita sudah ini masuk minggu kelima, kita belajar tentang bekerja sama. Saya rasa tema ini memang menjadi satu kebutuhan yang pas di saat pandemi seperti yang kita hadapi saat ini. Ini menunjukkan kepada saudara dan saya, kepada teman-teman semua, bahwa sebetulnya Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan sebelum kita membutuhkannya. Ini hebatnya Tuhan. Saya ulang, Tuhan itu sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, bahkan sebelum kita membutuhkannya. Tuhan sudah mengerti. Itu yang kita baca kemarin di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Saya tidak bisa bayangkan seandainya pandemi yang kita hadapi saat ini, COVID-19, ini terjadi di era tahun 2000-an awal, di mana komunikasi belum secanggih sekarang, ya. Tentu ini kita akan menjadi manusia yang paling kasihan. Kenapa? Karena kita terputus dari hubungan sosial kita. Kita nggak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, nggak bisa Zoom, nggak bisa video call. Ya paling banter di era 2000-an kita cuman baca tulisan doang. Narek kabarmu, bahalapi. Cuman begitu doang.
kita nggak tahu bagaimana tampangnya dia. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Jadi kalau ini terjadi di era 2000 awal, mungkin kita menjadi manusia yang paling kasihan. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa pandemi ini terjadi di tahun 2019 akhir, di mana semua komunikasi sudah sangat canggih, sehingga hubungan kita satu dengan yang lain, sekalipun mungkin kita nggak ketemu secara fisik, tapi kita masih tetap bisa berkomunikasi. Kita masih bisa lihat. Saudara masih bisa lihat betapa gantengnya saya sampai dengan hari ini, ya kan? Jadi saudara yang kangen-kangen cukup bisa video call, bisa kita ketemu Zoom setiap hari Jumat dan lain sebagainya. Jadi hari ini dengan komunikasi yang sangat canggih, justru di tengah keadaan pandemi seperti sekarang, komunikasi kita bisa jauh lebih luas dari sebelumnya. Kalau tadi kita hanya pikiran kita, pengetahuan kita hanya kalau kita ingin membangun sebuah komunikasi kita harus ketemu dengan orang. Tapi hari ini nggak perlu. Kita bisa ketemu siapa saja, di mana saja, hanya dengan membuka gadget kita. Nah, saudara, hari ini kita tepat merayakan hari Pentakosta. Apa Pentakosta? Pentakosta atau Minggu Putih adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah ia terangkat naik ke sorga. Dan karena bertepatan dengan hari Pentakosta hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, maka saya akan tutup seri kolaborasi atau bekerja sama ini dengan apa yang terjadi pada saat Pentakosta. 10 hari setelah Yesus terangkat naik ke sorga. Yang kemarin baru saja kita peringati hari Kamis minggu yang lalu. Nah, mari kita mau belajar seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal kedua, ayat 1 sampai dengan keempat. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini belum bahasa roh, saudara ya. Ini masih bahasa yang bisa dimengerti. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, dituliskan pada waktu itu di Yerusalem, pada waktu kejadian ini, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi karena hari Pentakosta itu merupakan hari besar, maka orang-orang Yahudi yang saleh-saleh itu datang berkumpul di Yerusalem. Tujuannya apa? Mereka ingin datang menghadiri hari Pentakosta. Nah, pada saat itu, pada saat mereka berkumpul, tadi firman Tuhan dengan jelas menyebutkan
para murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan ketika mereka semua dengar, orang-orang Yahudi yang saleh itu, mereka semua bingung. Karena mereka mendengar bahwa para pengikut Yesus yang berkumpul pada hari itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sedang berbicara dengan berbagai bahasa di daerah sekitar. Sehingga setiap pendatang itu yang datang mendengar para murid menceritakan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan, apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan mereka dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Mereka menjadi sangat kebingungan. Bagaimana mungkin mereka itu semua kebanyakan orang Galilea. Bagaimana bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Dan mereka bisa mengerti tentang perbuatan Allah yang besar. Dan itu membuat mereka bingung. Tetapi beberapa dari mereka ada juga yang mentertawakan para murid. Mereka menganggap bahwa para murid ini sedang mabuk. Nah, seterusnya kita lihat di sini adalah setelah kejadian itu Petrus kemudian menyampaikan kebenaran. Dia berkhotbah pada waktu itu. Dan kita tahu ayat-ayat selanjutnya di mana Petrus menyampaikan kebenaran firman dan 3.000 orang menerima perkataan Petrus, menerima pengajaran itu dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian sampailah kita kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Mari saya mengajak kita baca firman Tuhan lagi dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Judul perikop dari Kisah Rasul pasal 2:41 ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Nah, apa yang mau kita pelajari dari Kisah Rasul pasal 2 ini? Dari ayat pertama tadi kita baca dan kemudian kita loncat di ayat 41. Apa yang mau kita belajar tentang kerjasama, kolaborasi? Maka saya menemukan bahwa yang pertama kita belajar di sini dari apa yang disampaikan oleh Kisah Rasul pasal 2 ini. Yang pertama kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena ini berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus.
Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menolong setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya, untuk bisa menjadi saksinya di muka bumi ini. Tanpa Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya, kita tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu apapun. Ingat, tanpa Roh Kudus, tanpa bekerja sama dengan Roh Kudus, kita tidak pernah akan bisa melakukan sesuatu apapun. Kita nggak pernah bisa memenangkan jiwa tanpa Roh Kudus. Jadi jelas kalau kita boleh melakukan semua ini, dari yang tadi, semua yang saudara nikmati, kalau kita boleh lakukan semua ini, percayalah itu semua karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya tidak akan pernah bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman semua kalau bukan karena Roh Kudus dalam hidup saya. Karena basic saya, latar belakang saya ini seorang pemalu. Bukan malu-maluin loh ya. Ingat, bukan malu-maluin, tapi seorang pemalu. Saya gak suka tampil di depan, berbicara di depan, saya gak suka. Saya lebih suka yang di belakang-belakang aja lah. Bagian yang gulung-gulung kabel, itu yang lebih saya suka sebetulnya. Jadi kalau saya disuruh berdiri di depan, ngadepin banyak orang, aduh, itu sebuah penyangkalan diri buat saya. Kenapa saya bisa? Saya percaya karena Roh Kudus menolong saya. Memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada saya untuk saya gak tujah. Nah, silakan tuh nanti cari kata tujah. Kalau kamu orang Amerika, search kata tujah. Gak tahu ada gak di kamus? Google bisa gak terjemahin tuh kata tujah? Apa tujah? Nah, ya new normal. Saya mulai menemukan kembali jati diri saya yang selama ini grogi banget, khotbah di depan mimbar, di depan kamera. Sebetulnya gak terlalu banyak orang, cuman tantangannya kok besar sekali. Tapi hari ini kayaknya saya lebih pede. Mulai isengnya mulai keluar saudara ya. Mulai gak malu-malu lagi. Saya percaya karena Roh Kudus. Roh Kudus berkarya. Nah, jadi semua yang bisa kita lakukan ini, semua karena Roh Kudus memberikan kemampuan dan menolong setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu, kepada teman-teman dimanapun Anda berada hari ini, mungkin kau di kamarmu, mungkin kau di ruang tamumu, mungkin kau di teras, mungkin kau di taman, dimanapun kau berada. Malam hari ini dengar, sementara engkau dengarkan tayangan ini, menyaksikan live streaming ini, saya percaya Roh Kudus bisa jamah kamu. Roh Kudus bisa hadir dalam hidupmu. Oleh sebab itu sementara teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, mari buka hatimu. Biarkan Roh Kudus memenuhi engkau hari ini. Saya jadi pengen nyanyi kayaknya. Enggak usah deh, kelamaan. Jadi sementara Anda, teman-teman, dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus bisa memenuhi hidupmu. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Kalau engkau Roh Kudus sedang ingin bawa engkau, lawat engkau, jangan keraskan hatimu. Sambil kau mendengar firman,
biarkan dia berkarya dalam hidupmu. Kamu perlu Roh Kudus untuk menolong kamu. Biarkan Roh Kudus berkarya, menyatakan segala sesuatunya dalam hidupmu. Roh Kudus perlu bekerja sama dengan kita. Jadi, apa yang kita belajar? Pertama, bekerja samalah dengan Roh Kudus. Yang kedua yang saya temukan dari apa yang kita baca, dari gaya hidup jemaat yang pertama, maka selain yang pertama tentu saja kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk bisa bekerja sama dengan sesama kita. Ini yang dilakukan oleh para murid pada zaman itu, bahwa mereka bekerja sama dengan sangat luar biasa, bukan untuk kepentingan seseorang. Kita tahu para murid waktu itu nggak bekerja sama hanya untuk kepentingan Petrus mungkin, untuk Yohanes mungkin. No. Tapi mereka bisa bekerja sama untuk kepentingan Tuhan. Sangat luar biasa apa yang mereka lakukan, sehingga jumlah bilangan mereka semakin hari semakin bertambah banyak, kata firman Tuhan. Bahkan kalau kita boleh mengenal, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita, itu gak lepas dari kerjasama yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Teman-teman, kita masih tahu masa di mana mereka bekerja sama, mereka melakukan itu bukan dengan perkara yang mudah. Kita harus tahu bahwa mereka mungkin dianggapan sekumpulan orang-orang yang aneh. Mungkin mereka dianggap sebagai kumpulan pemberontak. Mungkin mereka dianggap kumpulan-kumpulan orang sesat karena menerima Yesus dengan ajarannya tentang kerajaan Allah yang selama ini nggak pernah mereka dengar. Tapi mereka bisa bekerja sama dengan sangat luar biasa baiknya. Mereka menanggalkan kepentingan mereka dan mendukung satu dengan yang lain. Ini sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Bekerja sama artinya kita ini gak mementingkan diri sendiri. Kalau saudara cuma untuk kepentingan diri sendiri, saya percaya saudara gak pernah akan bisa bekerja sama dengan orang lain. Kenapa salah satu orang gak bisa bekerja sama? Karena mereka gak bisa ditegur dan menerima masukan. Mereka cuma tahu semuanya tentang dirinya. Makanya mereka gak bisa bekerja sama. Oleh sebab itu, kalau kita mau bekerja sama dengan orang lain, kita harus bisa menanggalkan kepentingan kita. Saudara bisa bayangkan kalau tadi teman-teman praise and worship satu aja gak bisa bekerja sama. Satu merasa lebih hebat, lebih pintar dari teman-teman yang lain. Saya rasa teman-teman di rumah semua gak akan pernah menikmati sebuah pujian yang baik. Sebuah pujian yang harmonis. Karena tentu saja yang satu akan menonjol daripada yang lain. Dan itu akan sangat mengganggu. Jadi bekerja sama artinya kita menanggalkan kepentingan kita untuk kepentingan bersama. Pertanyaannya, kenapa kita harus bekerja sama? 1 bulan ini minggu kelima,
kita belajar bekerja sama. Untuk apa sih bekerja sama? Gak bekerja sama saya bisa hidup. Ya, tapi kamu cuma melakukan pekerjaan yang kecil. Itulah kenapa sebabnya kita perlu bekerja sama untuk sebuah perkara yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu lakukan seorang diri. Saya ulang, kenapa kita perlu bekerja sama? Sementara tidak bekerja sama pun kamu bisa lakukan perkara. Ya, tapi perkara kecil. Tapi dengan bekerja sama kita bisa melakukan perkara jauh lebih besar dari yang bisa kamu tanggung seorang diri. Even Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, dia perlu bekerja sama dengan 12 murid. Pertama, dia perlu orang lain untuk bekerja sama membantu dia untuk menyatakan kuat kuasa kemuliaan Tuhan. Kalau engkau gak bisa bekerja sama, berarti kau lebih hebat dari Yesus. Let me close this sermon with this. Gaya Inggris-Inggris dikit lah saudara ya. Mari saya tutup seri kolaborasi ini dengan hal ini. Bekerja sama artinya kita bekerja untuk kepentingan bersama. Dengan tujuan yang lebih besar. Dalam hal ini kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita perlu memberikan atau mencurahkan semua. Kita perlu memberi, mencurahkan semua kemampuan yang kita punya. Kenapa kadang sulit buat kita untuk kita bisa bekerja sama? Karena seringkali kita gak bisa melepaskan apa yang kita punya untuk kepentingan bersama. Kenapa kita gak bisa kerja sama? Karena kita gak bisa lepaskan yang kita punya untuk kepentingan bersama. Apa yang Tuhan katakan terhadap orang yang seperti ini? Mari kita ingat cerita ini. Matius pasal 25, 24. Matius pasal 25, 24 berkata begini. Kini datanglah juga seorang hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di mana tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Apa kata tuannya? Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Artinya harusnya kalau kamu gak bisa buat apa-apa, kalau kamu gak bisa do something, firman Tuhan mengajar kepada kita, pergi keluar, cari orang, bekerja sama dengan mereka untuk kamu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi karena kamu gak mau lepaskan apa yang kamu punya, makanya kamu simpan talenta itu. Kamu bukan gak punya sesuatu loh. Ingat, firman Tuhan menyebut dia punya 1 talenta. Dipercayakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya siapapun Anda teman-teman, minimal sekali kamu punya 1 talenta yang Tuhan percaya dalam hidupmu. Pakai apa yang kamu punya, berikan itu
untuk kamu bisa bekerja sama dengan sesamamu untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Firman Tuhan tadi dikatakan, kamu hamba yang jahat dan malas. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat dan malas di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kamu gak mau bekerja sama. Karena kamu cuma mementingkan dirimu sendiri. Tapi mari dengar firman Tuhan ini. Dalam kehidupan kita perlu bekerja sama. Yang pertama dengan Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk melakukan apapun dalam hidup saudara. Yang kedua, mari Roh Kudus yang memampukan saudara, dia akan juga memampukan saudara untuk bisa bekerja sama dengan orang di sekitar saudara. Dengan kata lain, kalau saudara gak bisa bekerja sama, saudara gak bisa tolong menolong, saudara gak bisa saling support satu dengan yang lain, jangan saudara belum menerima Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya orang yang, kalau saya egois sekali saya. Saya orang yang, kalau saya bilang saya bekerja untuk kepentingan saya adalah orangnya. Tapi sejak 5 Desember 1998, ketika Roh Kudus memenuhi saya harus merubah semua itu. Perlu proses, ya, sakit, ya. Kadang-kadang bekerja sama itu, saya orang yang punya prinsip, kalau orang lain bisa, kenapa saya perlu orang lain? Saya juga pasti bisa. Tapi Roh Kudus menolong saya untuk bisa mengubah semuanya, untuk saya bisa bekerja sama. Karena saya tahu perkara ini gak bisa saya kerjakan seorang diri. Saya perlu banyak orang untuk bisa bekerja sama dengan saya, untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi dimanapun Anda berada malam hari ini, mungkin firman Tuhan saya selesai sampai di sini. Tapi sementara saudara selesai dengar firman Tuhan ini, jangan berhenti. Tetap berikan waktu buat Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saya percaya dimanapun Anda berada, sekali lagi, kalau engkau punya kerinduan untuk menerima Dia, malam hari ini juga Dia akan datang memenuhi hidup saudara. Terima Dia, karena engkau gak bisa hidup tanpa Dia di waktu-waktu ini. Biarkan Dia berkarya, buka hatimu, bebaskan Dia. Biarkan Dia penuhi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kau terus mengajarkan kepada kami untuk kami bisa bekerja sama. Yang pertama, kami harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami, yang memberikan semua kemampuan kepada kami, yang menolong kami untuk melakukan apa saja. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Tolong kami. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya waktu kami menerima Engkau, Kau memampukan kami untuk bisa bekerja sama satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain, karena kami punya tujuan yang sama. Kami punya goal yang sama. Oleh sebab itu, mari bekerja sama dengan sesama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi aku percaya Roh Kudus terus memberikan pengertian tentang kolaborasi, karena ini tidak akan pernah berkesudahan. Bahkan selama kami hidup, kami perlu terus bekerja sama. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami mengangkat tangan, kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kau dituntunnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan damai-Nya Yesus Kristus Tuhan, serta kekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian sampai Dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Stars in the seasons at the beginning of time.